Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yona Rizkyanda, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 4, Kelompok 4, dari Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Tugas Learning Journal dengan materi Kesiapsiagaan Bela Negara, yang materinya dibawakan oleh pengampu materi Bapak Ahmad Fauzi Batubara, SAP MPA, dari BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Setelah melakukan kegiatan sinkronus, ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian saya, di mana di antaranya kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kemampuan awal bela negara ada 4, yaitu 1. Kesiapsiagaan jasmani, 2. Kesiapsiagaan mental, 3. Menjunjung kearifan lokal, dan yang keempat, memiliki etika. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Kesiapsiagaan jasmani dipengaruhi oleh pola hidup sehat, di antaranya A. Makan sehat, B. Aktivitas sehat, C. Berpikir sehat, D. Lingkungan yang sehat, dan istirahat yang sehat. Kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa, kedewasaannya, baik tuntutan dalam diri sendiri maupun luar dirinya sendiri, seperti menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah, sekolah, lingkungan kerja, dan masyarakat. Lalu menjunjung kearifan lokal. Kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Kemudian kearifan lokal pun dapat berupa karya terbarukan yang dihasilkan dari pelajaran warga setempat terhadap bangsa lain di luar daerahnya. Kemudian selanjutnya memiliki etika. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan melalui tutur, sikap, dan perilaku yang baik, serta bermanfaat yang berlaku dalam suatu golongan, kelompok, dan masyarakat serta pada institusi formal maupun informal. Etika tidak terlepas dari yang namanya etiket. Etiket secara sederhana adalah bagaimana cara kita bersikap sopan di hadapan orang, bagaimana cara kita menjaga perilaku terhadap orang sekitar. Berikut bentuk etiket secara umum. A. Etiket kerapihan diri dan tata cara berpakaian. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan bagi seorang ASN yang profesional, yaitu 1. Berpenampilan yang rapih dan menarik, 2. Postur tubuh yang tepat, 3. Kepercayaan diri yang positif, dan 4. Keterampilan komunikasi yang baik. Kemudian etiket berdiri. Dalam hal berdiri, sudah sepantasnya untuk berdiri di tempat yang pantas, sesuai dengan jenis pakaian yang digunakan.
Selain itu, sangat penting juga untuk menggunakan pakaian yang disesuaikan dengan jenis acara dan norma sosial, budaya, dan agama yang berlaku di lingkungan pelaksanaan suatu acara berlangsung. Etiket duduk. Adapun beberapa tata cara yang perlu diperhatikan adalah: 1. Sebaiknya duduk dengan tegak di tempat yang pantas, terutama pada acara resmi. 2. Pada saat duduk, maka sebaiknya kita berdiri apabila ada orang yang lebih tua atau patut dihormati mendatangi atau mengajak berbicara. 3. Bagi pria, sebaiknya duduk dengan postur tubuh yang tegak dan posisi kaki tidak boleh terbuka lebih lebar daripada lebar bahu. 4. Bagi wanita, selain duduk dengan postur tubuh yang tegak, posisi kaki ditekuk dengan kedua paha rapat, tidak boleh terbuka lebar. Kemudian etiket berjalan. Pada saat berjalan, sebaiknya dilakukan dengan langkah yang wajar, posisi badan tegak dengan dada sedikit dibusungkan, serta menahan perut agar terlihat kesan yang berwibawa. Etiket berkenalan dan bersalaman. Dalam hal ini, ada 3 hal yang harus dilakukan saat berkenalan, yaitu 1. Bersalaman atau jabat tangan dengan erat. Yang kedua, kontak mata. Dan yang ketiga, ucapkan nama dengan jelas. Selanjutnya, etiket berbicara. Dalam berbicara maupun pada saat terlibat dalam percakapan, ada baiknya untuk memperhatikan hal-hal berikut, yaitu bersikap tenang, melakukan kontak mata, dan jangan suka memotong pembicaraan. Berikutnya, etiket dalam jamuan. Secara umum, etiket ini dilakukan di 3 tempat, yaitu hotel atau restoran, jamuan makan resmi di kediaman pribadi, dan jamuan kenegaraan. Dengan